Kalau ada yang berminat menjadi penjilat, menjadi pengambil muka untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sesuatu keberuntungan, berhentilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya insya Allah tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dibimbing Allah ke jalan yang benar dan ke jalan keberuntungan. Sahabat BN yang berbahagia, pada pertemuan kita kali ini saya mengajak penonton sekalian untuk berbicara tentang jilat-menjilat. Jilat-menjilat ini sebuah fenomena yang selama ini menjadi pusat perhatian banyak orang. Apa sebabnya? Karena memang sifat dari para penjilat itu memuakkan banyak orang, namun juga menyenangkan bagi banyak orang. Dengan apa yang saya bicarakan di awal ini, tentu penonton sekalian telah paham kemana arah pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan sampaikan apa kata kamus bahasa Indonesia tentang hal ini. Di sini saya bacakan pengertian jilat atau menjilat ini dari Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang ditulis Indrawan WS, penerbit Lintas Media Jombang. Di sini dikatakan bahwa jilat dalam kurung menjilat berarti menjulurkan lidah dan menyentuhnya pada sesuatu untuk merasai, mulai membakar dalam kurung tentang api, berbuat sesuatu untuk mendapatkan pujian atau hadiah. Inilah pengertian jilat atau menjilat dalam kamus bahasa Indonesia ini. Sahabat BN yang berbahagia, para penjilat biasanya akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Kenapa demikian? Seperti saya singgung tadi, di samping jilat-menjilat ini, atau lebih agak jelasnya kita sebut juga pengambil muka atau orang yang suka mengambil muka, ini merupakan sangat menyenangkan bagi banyak orang, baik bagi orang yang suka menjilat atau mengambil muka maupun bagi orang yang dijilat. Ini. Namun tidak sedikit pula orang yang benci melihat orang pengambil muka ini atau orang penjilat ini.
tidak sedikit orang yang muak melihat perangainya. Kenapa orang suka menjilat? Biasanya para penjilat atau para pengambil muka itu, kalau dia berada dalam suatu kantor atau dalam suatu organisasi, orang ini akan berupaya selalu menyenangkan hati atasannya atau orang yang di atasannya atau pimpinannya. Kalau di suatu kantor, katakanlah dia kepala bidang. Kalau di atasnya itu adalah kepala biro, dia akan berupaya melihat apa kesenangan kepala bironya ini. Apa kesukaan kepala bironya ini. Setelah dia tahu, dia akan berbuat seperti apa yang disukai oleh kepala bironya ini, tanpa peduli dia apakah yang dilakukannya itu jelek untuk kepala bironya atau baik untuk kepala bironya. Dia tidak peduli, yang penting apapun yang disukai kepala bironya diturutinya, dilakukannya. Contoh, andaikan atasan penjilat ini adalah seorang bupati, seorang gubernur, seorang menteri, ataupun seorang presiden, ketika dia pergi ke lapangan, ke tengah masyarakat, diperintahkan oleh atasannya itu untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat, reaksi rakyat kepadanya. Ketika di tengah-tengah masyarakat dia mendapatkan hal negatif dari rakyat, dari masyarakat kepada atasannya tersebut, katakanlah bupati atau gubernur, dia berupaya untuk tidak menyampaikan itu kepada atasannya tersebut atau kepada pimpinan tersebut, tapi mengatakan enak-enaknya saja. Contoh, di suatu kelompok masyarakat, dia dapatkan informasi bahwa bupatinya atau gubernurnya atau menterinya suka ingkar janji atau suka marah-marah pada masyarakat, suka berkata-kata kasar, dan itu tidak disenangi oleh masyarakat, oleh rakyat. Fakta-faktanya dikemukakan, di sana dia mentak-mentak orang, di sana dia mencaci maki orang, di sana dia pernah berjanji tapi tidak ditepati, di sini juga begitu. Dikemukakan oleh masyarakat fakta-faktanya kepadanya. Tetapi ketika sampai pada di depan atasannya di kantor, ketika ditanya oleh atasannya, apa informasi yang kamu dapatkan di lapangan di masyarakat? Oh, Bapak bagus, Pak. Masyarakat memuji Bapak, Bapak begini, Pak, begini bagus. Masyarakat senang dengan Bapak. Itu. Kenapa dia tidak mau menyampaikan kelemahan-kelemahan yang didapatkan dari masyarakat terhadap pimpinannya? Dia takut nanti kalau pimpinannya tersinggung. Contoh, Pak, Bapak dikatakan orang di sana, Pak, suka berdusta, susah mencaci maki orang, atau tidak peduli dengan orang kecil. Apa kata kamu? Saya tidak ada begitu. Dia takut dia begitu kan atasannya. Dia takut atasnya emosi kepadanya, nanti dia kena marah. Atau atasnya tersinggung. Makanya dia sampaikan yang baik-baiknya saja. Kadang-kadang atasan yang senang dipuji, oh iya, di bawaan saya ini bagus nih. Makanya pengambil muka atau orang penjilat biasanya mendapat prioritas, mendapat tempat di hati banyak pimpinan. Boleh dikatakan berbanding terbalik dengan staf yang apa adanya, yang suka menyampaikan kelemahan-kelemahan pimpinan. Secara fakta, orang yang ahli menjilat
Orang yang mahir mengambil muka biasanya itu selalu mendapat posisi baik di kantor, di organisasi, di partai, ataupun dimanapun. Ini biasanya. Dan yang sering tersingkir, orang yang bicara apa adanya, orang yang menyampaikan kepada pimpinannya hal-hal yang fakta, baik yang dia rasakan maupun yang dia dapatkan di tengah masyarakat. Jadi kalau begitu, apa sesungguhnya ciri-ciri penjilat ini atau pengambil muka ini? Yang pertama, ciri-ciri pengambil muka atau penjilat ini menurut saya, dia adalah orang yang suka menyenangkan hati pimpinannya tanpa memikirkan apakah pimpinannya ini akan terjerumus oleh ulah kesenangan yang diberikannya. Kalau begitu seorang penjilat berarti kan tidak setia, tidak jujur. Ia begitu. Penjilat itu tidak setia. Penjilat itu tidak jujur. Seorang penjilat, seorang pengambil muka, begitu datang pimpinan baru, dia akan melihat apa kesukaan pimpinannya ini. Dan dia akan berbuat seperti apa yang disukai pimpinannya. Dia tidak peduli pimpinan akan jatuh karena perbuatannya itu. Nanti ketika datang pimpinan baru, dia langsung lihat apapun kesukaan pimpinannya, dia akan turuti itu. Orang ini bisa juga disebut orang yang memakai strategi politik anggau-anggau. Ada semacam binatang yang hidupnya dalam air, namanya anggau-anggau namanya. Anggau-anggau ini sangat mahir, sangat pandai berjalan atau berenang di bibir air, di punggung air. Kalau air dangkal, dia akan langsung ke bawah. Kalau air banjir, dia naik ke atas. Pandai dia sendiri. Jadi politik anggau-anggau namanya dipakainya. Cepat dia bisa menuruti era. Bisa juga pengambil muka penjilat ini dikatakan memakai strategi politik pimping di lereng. Ada semacam tumbuhan namanya pimping. Pimping itu sangat pandai menyesuaikan diri dengan angin. Kemana angin kencang, dia ke sana merunduk. Kencang angin ke kiri, dia merunduk ke kiri. Kencang angin ke kanan, dia merunduk ke kanan. Dia tidak akan pernah berdiri tegak sesuai dengan apa yang sebenarnya keinginannya. Jadi kalau begitu, seorang pengambil muka, seorang penjilat, berarti kan dia tak punya pendirian. Memang tidak punya pendirian. Pendiriannya hanya sesuai dengan apa yang diinginkan atasannya. Apa yang diinginkan oleh orang tempat dia akan meneruk keuntungan dari sana. Itu ciri-cirinya tadi. Selanjutnya, ciri-ciri orang ini, dia bicara tidak pernah menyebut hal-hal yang jelek, tapi bagus terus. Bagus terus. Ciri-ciri selanjutnya, orang ini, orang penjilat ini, dia tidak akan pernah menyanggah atau berusaha untuk tidak menyanggah apapun yang disampaikan pimpinannya. Tidak menyampaikan masukan saran yang dia rasakan akan berbeda dengan keinginan pimpinannya. Tidak akan pernah. Kalau ini bagaimana? Oh bagus Pak. Kalau ini oh bagus itu Pak.
Bagaimana menurut kami? Oh, itu bagus Pak. Langkah yang saya ambil ini menurut ini langkah bagus langkah Pak ini Pak. Seorang pengambil muka, seorang penjilat biasanya hatinya tidak ikhlas, kesetiaannya tidak kokoh kepada orang yang dijilatnya, kepada orang yang dipujinya, kepada orang yang disanjung-sanjungnya. Dia menyanjung-nyanjung seseorang, dia memuji-muji seseorang hanya karena ada udang di balik batu, ada keinginannya yang tersembunyi di balik itu. Apabila keinginannya tidak lagi terpenuhi oleh orang yang dipujinya, apabila dia melihat orang yang dipujinya itu akan jatuh, tidak lagi duduk di sana, tidak lagi bisa menolong dia, dia akan lari mencari tempat yang lain. Jadi orang ini benar-benar tidak punya pendirian. Ini. Jadi harusnya pimpinan hati-hati dengan orang penjilat, hati-hati dengan orang pengambil muka. Sebab dia bisa menjerumuskan dan dia tidak pernah setia dari mulut sampai ke hatinya kepada orang yang dipujinya, kepada orang yang disanjung-sanjungnya dengan niatnya untuk mengambil muka, untuk menjilat. Dia enggan sekali berdebat dengan pimpinannya untuk sesuatu persoalan demi kebenaran. Dia enggan sekali. Jadi seorang penjilat atau seorang pengambil muka itu biasanya pandai sekali, mahir sekali dia mencari celah-celah untuk melakukan pendekatan kepada orang tempat dia ingin memuka atau ingin menjilat. Saya tertarik untuk mengambil salah satu contoh seorang yang pendiriannya sangat teguh dalam kondisi apapun. Saya melihat Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya melihatnya orang yang memang tidak ingin menjadikan dirinya sebagai penjilat. Kenapa saya katakan demikian? Ketika di era Orde Baru, andai kata Ibu Megawati ini mau saja mendekat kepada Presiden Soeharto, mungkin apapun keinginannya akan dipenuhi. Mau jadi menteri bisa, tapi dia bergeming, dia tidak mau. Ketika SBY menjadi presiden, sebenarnya kalau kita perhatikan, jika Ibu Megawati mau kompromi, mau mendekat, mau merubah pendiriannya dari pendirian berseberangan ketika Pilpres dengan pendirian mendekat setelah Pilpres, berapapun saya kira Ibu Megawati meminta jabatan menteri kepada SBY waktu itu sebagai presiden, saya kira bisa diusahakan Pak SBY untuk mengabulkan. Tetapi Ibu Megawati tidak mau. Saya salut dari sisi ini pada Ibu Megawati. Memang dia orang yang tidak mau mengubah pendiriannya sedikit pun dalam kondisi apapun, dengan siapapun. Karena itu saya kira di era sekarang ini, kalau ada yang berminat menjadi penjilat, menjadi pengambil muka untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sesuatu keberuntungan, berhentilah. Sebab karakter seorang penjilat itu tidak baik, tidak terpuji. Demikian. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.